Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat petang dan selamat datang di sesi presentasi tentang absorpsi nutrien. Dengan saya Sunduta Firmansyah, NPM 22107010008. Berikut adalah topik bahasanya, yaitu absorpsi karbohidrat, protein, lemak, vitamin D dan kalsium, dan vitamin B12. Langsung saja kita masuk pada topik bahasan pertama, yaitu absorpsi karbohidrat. Absorpsi karbohidrat terjadi di usus halus. Karbohidrat akan diabsorpsi dalam bentuk monosakarida seperti fruktosa dan glukosa. Karbohidrat dipecah dengan bantuan enzim yang disekresi oleh pankreas. Dan terdapat 4 enzim yang berperan, yaitu selulase, maltase, isomaltase, dan glukoamilase, yang membantu pemecahan karbohidrat menjadi glukosa dan fruktosa. Absorpsi akan terjadi secara difusi pasif dan transport aktif, yang kemudian akan disalurkan ke hati. Fruktosa diserap melalui difusi, sedangkan glukosa dengan transport aktif. Glukosa diabsorpsi masuk ke vena porta ke hati, diubah menjadi glikogen dan disimpan. Glukosa yang tersisa akan masuk sirkulasi darah dan digunakan untuk kerangka karbon bagi sintesa asam amino. Berikutnya adalah absorpsi protein. Absorpsi protein terjadi di jejunum dan ileum. Dipeptid dan tripeptid akan masuk ke dalam sitoplasma melalui peptid transporter. Dan asam amino akan diserap melalui lumen dengan memanfaatkan transporter natrium. Nah, asam amino memiliki struktur yang bervariasi sehingga menyebabkan terjadinya beberapa sistem transfer dalam usus halus saat asam amino diabsorpsi. Saat kelaparan, transport akan aktif menjadi dan terjadi di epitel usus, kemudian menyerap asam amino dari darah, dan proses ini memerlukan ATP. Sebelumnya, protein akan dicerna dan dipecah di dalam lambung. Polipeptida yang ukurannya besar akan ditambah beberapa asam amino bebas dan enzim pepsin. Kemudian dicerna menjadi asam-asam amino. Kemudian, topik bahasan yang ketiga yaitu absorpsi lemak. Terjadi di usus halus. Lemak akan dipecah terlebih dahulu oleh enzim lipase menjadi monogliserida, gliserol, dan asam lemak bebas. Selanjutnya, lemak akan diemulsi oleh garam empedu dan menghasilkan produk akhir berupa partikel padat lemak yang disebut misel. Absorpsi lemak berlangsung ketika lipid terpisah dari misel dan diserap melalui difusi sederhana ke dalam vili usus halus. Sitosol sel lipid sederhana akan direkombinasi menjadi trigliserida, kemudian akan dikemas bersama kolesterol menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron. Kilomikron akan dialirkan oleh darah untuk memasuki jaringan tubuh lain. Dan berikutnya adalah tentang absorpsi vitamin D dan kalsium. Kalsium dan vitamin D ini saling berkaitan. Vitamin D diperoleh dari dalam tubuh melalui proses produksi pada kulit dalam bentuk kolekalkiferol. Kolekalkiferol akan dirubah menjadi kalsifediol, lalu akan diubah menjadi kalsitriol melalui proses metabolisme yang berlangsung di dalam hati dan ginjal. Kalsitriol memegang peranan penting saat absorpsi kalsium. Proses penyerapan kalsium terjadi di usus halus melalui kalsium transporter. Nah, peran kalsitriol di sini yaitu untuk membentuk kalsium transporter yang diubah oleh sel inti sebagai media untuk absorpsi kalsium. Kalsitriol juga berperan untuk meningkatkan pembentukan kalbidin, sehingga keseimbangan kesediaan vitamin D sangat berpengaruh terhadap absorpsi kalsium. Dan yang terakhir adalah absorpsi vitamin B12.
terjadi di bagian ileum dan akan diserap melalui beberapa tahapan. Dimulai dari penggabungan vitamin B12 dengan intrinsik faktor atau palatal cell, yang kemudian akan bergabung dengan intrinsik faktor reseptor yang terdapat pada lumen ileum. Di sana terjadi absorpsi vitamin B12 dan akan ada dua bentuk vitamin B12 dalam pembuluh darah, yaitu transkubalmin 2 sebanyak 20% dan R vitamin B12 sebanyak 80%. Nah, vitamin B12 ini berperan dalam pembentukan DNA dan RNA serta lipsosintesis. Kekurangan vitamin B12 akan menyebabkan penyakit seperti anemia, lemah otot, recovery tubuh melambat, dan yang lainnya. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.